Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biara Bacinesa dengan MPM 23.204. Izin mempresentasikan PPT saya yang berjudul Sistem Hukum Perkawinan dan Perceraian, Perbandingan Multi Yurisdiksi dan Urgensi Harmonisasi Hukum Keluarga Indonesia untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Perbandingan Hukum. Dimulai dari pendahuluan. Perkawinan dan perceraian adalah bagian penting dalam kehidupan manusia. Karena itu, negara perlu mengatur masalah ini supaya hak suami, istri, dan anak bisa terlindungi dengan baik. Masalah muncul ketika suatu negara memiliki masyarakat yang beragam, baik dari sisi agama maupun budaya. Negara harus memilih apakah membuat satu aturan yang sama untuk semua orang atau membiarkan aturan agama masing-masing tetap berlaku. Indonesia memilih jalan dualisme hukum, yaitu hukum negara berjalan bersama dengan hukum agama. Untuk melihat apakah sistem ini sudah ideal atau belum, kita bisa belajar dari pengalaman negara lain. Gambaran umum sistem hukum perkawinan. Setiap negara mengatur hukum perkawinan dengan cara yang berbeda tergantung pada kondisi masyarakatnya. Secara umum, ada negara yang menerapkan satu hukum perkawinan untuk semua warga negara, di mana negara menentukan sah atau tidaknya perkawinan tanpa melihat agama. Dalam sistem ini, hukum dibuat seragam agar ada kepastian dan kesetaraan. Di sisi lain, ada negara yang mengakui lebih dari satu sistem hukum perkawinan. Negara memberi ruang bagi hukum agama untuk mengatur perkawinan dan perceraian, sementara negara berperan dalam pencatatan dan pengawasan. Sistem ini dianggap lebih menghormati keberagaman, tetapi sering menimbulkan masalah karena perbedaan perlindungan hukum antar kelompok masyarakat. Misalnya adalah perbandingan hukum perkawinan di beberapa negara. Yang pertama itu adalah negara Turki. Di Turki, negara mengatur perkawinan dengan satu hukum yang berlaku untuk semua warga negara tanpa melihat agama. Perkawinan dianggap sah hanya jika dilakukan dan dicatat oleh negara. Upacara keagamaan boleh dilakukan tetapi tidak memiliki kekuatan hukum. Perceraian juga hanya bisa diputus oleh pengadilan sipil. Sistem ini membuat aturan menjadi jelas dan seragam, serta memberi perlindungan yang kuat terhadap hak perempuan. Namun, bagi sebagian masyarakat yang religius, sistem ini dianggap kurang memberi ruang bagi nilai-nilai agama. Selanjutnya adalah negara Malaysia. Malaysia memilih jalan yang berbeda. Negara ini mengakui adanya dua sistem hukum perkawinan. Bagi warga Muslim, perkawinan dan perceraian diatur oleh hukum keluarga Islam dan ditangani oleh mahkamah syariah. Sementara itu, warga non-Muslim tunduk pada hukum sipil. Sistem ini dianggap mampu menghormati keyakinan agama masyarakat. Tetapi keberadaan dua sistem hukum sering menimbulkan masalah seperti perbedaan perlindungan hak antara warga Muslim dan non-Muslim, serta konflik kewenangan antar lembaga peradilan. Yang selanjutnya adalah dari negara Singapura. Singapura juga menerapkan sistem ganda tetapi dengan pengelolaan yang lebih rapi dan terpusat. Warga Muslim diatur oleh undang-undang khusus yang mengatur hukum keluarga Islam, sedangkan warga non-Muslim diatur oleh hukum sipil. Meskipun berbeda sistem, semua perkawinan dan perceraian dicatat dan diawasi oleh ketat oleh negara. Hal ini membuat perlindungan hukum relatif lebih baik, meskipun perbedaan perlakuan hukum antar kelompok tetap ada. Yang selanjutnya adalah negara Belanda. Berbeda dari ketiga negara tersebut, Belanda menerapkan satu sistem hukum perkawinan untuk semua warga negaranya. Negara hanya mengakui perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum sipil. Perkawinan agama diperbolehkan, tetapi sifatnya pribadi dan tidak memiliki akibat hukum. Pendekatan ini menempatkan kesetaraan, hak asasi manusia, dan perlindungan perempuan serta anak sebagai prinsip utama. Di sisi lain, sebagian kelompok agama merasa aturan ini terlalu mengesampingkan peran agama dalam kehidupan keluarga. Dan selanjutnya adalah dari negara kita, yaitu negara Indonesia. Indonesia mengatur sistem dualisme hukum perkawinan. Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Negara tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, melainkan hanya mencatat perkawinan tersebut. Bagi warga Muslim, perkara perkawinan dan perceraian ditangani oleh pengadilan agama, sedangkan bagi non-Muslim ditangani oleh pengadilan negeri. Sistem ini menunjukkan bahwa negara memberikan ruang besar kepada agama dalam menentukan keabsahan perkawinan. Namun akibatnya hukum perkawinan di Indonesia tidak sepenuhnya seragam. Hak dan kewajiban suami istri dapat berbeda tergantung pada agama yang dianut, sehingga menimbulkan perbedaan perlindungan hukum antar warga negara. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan sistem dualisme di Indonesia. Kelebihan utama sistem dualisme hukum perkawinan di Indonesia adalah kemampuannya mengakomodasi keberagaman agama dan kepercayaan masyarakat. Sistem ini relatif mudah diterima karena dianggap sejalan dengan nilai-nilai keagamaan yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, hukum negara tidak dipandang bertentangan dengan ajaran agama. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan yang cukup serius. Ketidakseragaman aturan sering menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam kasus perceraian, hak nafkah, dan pengasuhan anak. Dalam artinya, perempuan sering berada pada posisi yang lebih lemah baik secara hukum maupun sosial. Anak-anak juga kerap menjadi pihak yang paling berdampak akibat konflik hukum antar orang tua mereka.
Terus selanjutnya adalah perlukah penyatuan hukum perkawinan Indonesia? Pertanyaan mengenai perlunya satu hukum perkawinan yang berlaku untuk semua warga negara Indonesia masih menjadi perdebatan. Pihak yang mendukung penyatuan hukum berpendapat bahwa satu aturan yang sama akan menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Dengan adanya hukum yang seragam, setiap warga negara memiliki hak dan perlindungan yang sama tanpa diskriminasi berbasis agama. Penyatuan hukum juga dianggap penting untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak. Di sisi lain, pihak yang menolak berpendapat bahwa Indonesia adalah negara yang religius dan majemuk. Penyatuan hukum perkawinan dikhawatirkan akan menimbulkan penolakan dari masyarakat karena dianggap mengabaikan ajaran agama awal. Karena itu, sebagian kalangan menawarkan jalan tengah, yaitu tidak menghapus hukum agama tetapi menerapkan standar minimum nasional yang harus dipenuhi oleh semua sistem hukum perkawinan, terutama terkait perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan hak perempuan dan anak. Sistem hukum keluarga yang baik seharusnya mampu melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk ketidakadilan. Negara perlu memastikan bahwa tidak ada aturan perkawinan yang melegalkan kekerasan, diskriminasi, atau eksploitasi. Perkawinan anak harus dicegah, hak ekonomi perempuan setelah perceraian harus dijamin. Dan kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap urusan hukum. Perlindungan ini hanya dapat terwujud jika negara tidak bersikap pasif. Negara harus hadir secara aktif sebagai pengawas dan pelindung, bukan sekadar mencatat administrasi perkawinan. Dengan demikian, hukum keluarga dapat benar-benar berfungsi untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga. Baik, yang selanjutnya adalah penutup yang terakhir. Dari perbandingan berbagai negara, terlihat bahwa tidak ada satu model hukum perkawinan sepenuhnya sempurna. Setiap negara menyesuaikan sistem hukumnya dengan kondisi sosial dan budaya masing-masing. Tantangan utama bagi Indonesia adalah bagaimana penjagaan nilai agama sekaligus menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Sekian persen saya pada kali ini. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.